Salam. Kita bertemu kembali hari ini Selasa tanggal 13 Oktober 2020 dalam channel Siraman Kalbu Sore. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang senantiasa sampai dalam kehidupan kami. Kami sehat dan kami Engkau pakai untuk menyalurkan berkat firman Tuhan kepada sesama kami. Karena itu kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Dan kami mohon Roh Kudus membimbing kami agar kami tahu apa yang akan kami sampaikan, apa yang akan kami dengar, apa yang akan kami lakukan. Berfirmanlah Tuhan, karena kalbu kami siap untuk menampung dan sekaligus untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 sampai pasal 4 ayat yang pertama dikatakan firman Tuhan demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tentu kepada perkara duniawi. Karena kewargaan negara kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikian firman Tuhan. Rasul Paulus sangat senang dan sangat rindu dan sangat bangga terhadap jemaat yang ada di Filipi. Karena jemaat Filipi jemaat yang sungguh-sungguh memperhatikan hidup Rasul Paulus. Dikatakan firman Tuhan di sini, dikatakan firman Tuhan lewat Paulus kepada jemaat Filipi, lupakanlah apa yang ada di belakang dan senantiasa kemaslah dengan baik apa yang telah engkau mulai, yang kamu perjuangkan, lanjutkanlah perjuanganmu itu ke depan. Saudaraku, bukan berarti melupakan yang di belakang mau kita lupakan secara total, bukan itu maksudnya. Maksudnya melupakan yang di belakang supaya hal-hal yang negatif yang berada di belakang tidak mempengaruhi pikiran kita, karena seringkali hal-hal yang sudah lewat yang sifatnya negatif sangat mempengaruhi pikiran kita sebagai manusia dan mengganggu tidur, mengganggu bernapas, mengganggu bahagian dalam tubuh kita, alhasil jatuh dalam penyakit. Hal itu nggak boleh. Yang boleh adalah mengenang yang sudah lewat, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang bisa memicu adrenalin, yang bisa untuk membangun kekuatan dari tubuh kita, dari pikiran kita, yang bisa menambah semangat kita. Karena kalaupun kita ingat yang sudah lewat, apa gunanya? Apalagi hal yang negatif, tidak membangun dalam iman,
dalam fisik kita, dalam pikiran kita, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih yang mendengar firman Tuhan ini, mulai sekarang hal-hal yang negatif yang sudah lewat, lupakan 100%. Ingat yang berkesan, ingat yang berpengaruh baik, ingat yang membentuk hidup yang baik secara positif. Itulah yang patut diingat untuk membentuk semangat melanjutkan perjuangan yang baik. Itu kata firman Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan dalam ayat yang ke-18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidupnya sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Ini yang sering mengganggu hidup kita, baik masa yang lewat, sekarang dan ke depan. Karena itu lupakan saja. Jangan selalu berikan kesempatan untuk bersama-sama dengan mereka. Karena itu teladanilah apa yang baik, seperti kata firman Tuhan buat kita pada saat ini. Meneladani yang baik, pertama harus meneladani firman Tuhan yang meyakinkan kita, sengeri apapun kehidupan ini, seterjepit apapun, saya takut apapun, segelisah apapun hidup ini, kita harus menomorsatukan iman percaya kita yang mengatakan bahwa kita adalah warga negara kerajaan sorga. Karena kita warga negara kerajaan sorga, kita bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sorga dan pemimpin sorga, yakni Allah Bapa yang di sorga. Tidak perlu takut gelisah dengan segala sesuatu, karena kita diyakinkan, iman kita mau dipastikan bahwa kita adalah yang dipimpin oleh pemimpin kerajaan sorga. Karena itu mulai sekarang berdirilah teguh, kokoh, tidak goncang dan tidak ganggu, karena kita sanggup mengatakan bahwa kami adalah warga kerajaan sorga yang bersama-sama dengan pemimpin sorga, yakni Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi hindari dengan orang yang berseteru dengan Kristus. Hindari dengan orang-orang, kelompok-kelompok atau siapapun yang berlawanan dengan Kristus Yesus. Tapi carilah orang-orang yang senantiasa hidupnya bersama-sama dengan Kristus Yesus. Komunitas yang bicara soal Kristus Yesus. Sebagai warga negara kerajaan sorga, hidup dalam kehidupan yang selama-lamanya. Biarlah saudaraku yang kekasih tetap menjaga, memelihara prinsip bahwa kita adalah warga kerajaan sorga yang membuahkan hal yang baik, membawa damai, membawa sukacita, memberkati setiap orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas sabda Tuhan. Kalbu kami terisi dengan senang dan tenang oleh firman Tuhan. Ternyata kami adalah warga kerajaan sorga yang sungguh-sungguh merasa nyaman, tenang, dan senang. Biarlah kami senantiasa menjaga diri kami supaya tidak terpengaruh dengan orang-orang yang senantiasa bertolak belakang dengan kehendak Allah Bapa di sorga, agar hati, pikiran, dan kehidupan kami senantiasa tenteram, dipimpin oleh Allah Bapa